Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang percabangan atau branching sebagai salah satu mekanisme untuk melakukan flow control atau pengendalian alir eksekusi program. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan konsep dan peran dari percabangan atau branching. Anda juga diharapkan untuk mampu mengembangkan solusi yang melibatkan penerapan konsep percabangan atau branching, baik pada kasus yang sederhana maupun kompleks. Subtopik yang akan dibicarakan pada sesi ini antara lain, yang pertama adalah latar belakang dari perlunya control flow, nanti akan ada study case. Yang kedua adalah branching dengan menggunakan bentuk if dan switch. Mari kita mulai. Untuk membantu kita memahami mengapa kita butuh yang namanya control flow, kita akan lihat sebuah contoh. Nah, di sini contoh yang disajikan adalah vending machine atau mesin penjual minuman. Ya, bisa minuman kaleng, bisa minuman botol. Meskipun sekarang sudah ada vending machine yang menjual handphone, casing handphone, snack-snack yang ringan-ringan ya, makanan ringan, itu ada juga. Tapi kasus yang akan kita lihat adalah penjual minuman kaleng atau minuman botol ya. Nah, di vending machine ini ada beberapa keuntungan. Saya catat di sini ada dua. Yang pertama adalah 24/7, artinya selama ada listrik, si vending machine ini bisa jualan. Tidak seperti manusia, terbatas ya, misalnya 8 jam setelah dia jualan, dia akan istirahat, toko tutup, terus nggak jualan karena tutup. Nah, kalau vending machine kan nggak gitu, dia bisa tetap melayani 24/7 selama tentu listriknya tidak biarpet ya. Yang kedua adalah otomasi. Jadi di sini tidak perlu ada penjual yang standby ya, seperti toko-toko konvensional. Di sini si mesin secara otomatis akan menerima uang, kemudian akan menghitung selisih kalaupun ada selisih dengan pembelian, terus memberikan kembalian, terus melayani customer dengan pilihan minuman yang dia pilih gitu ya, jadi serba otomatis. Enak sekali ya. Nah, pertanyaan yang muncul justru adalah pernah nggak kita lihat vending machine yang pilihan minumannya itu cuma satu? Nggak ada ya. Jadi biasanya pilihan di vending machine ini banyak sekali ya. Kalau ada 24 slot, bahkan ada 24 pilihan, ya dia akan memaksimalkan opsinya yang mungkin tersedia gitu ya. Jadi tidak ada atau hampir tidak pernah kita lihat ya, saya sendiri tidak pernah lihat ada vending machine yang cuma menyajikan satu pilihan minuman saja. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau cuma satu pilihan minuman saja? Boring ya? Aduh, gue nggak bisa milih, padahal saya pengen yang cola, tapi yang ada cuma air putih. Nggak fun ya? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita pikirkan bagaimana cara komputer bekerja, ingat komputer bekerja bagaimana? Top down ya. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia akan berhenti. Ya. Kemudian kalau kita mau si komputer itu mengerjakan hal yang sama, dia akan start lagi dari awal, kemudian sampai ke bawah, sampai ke akhir, kemudian dia akan mati. Kemudian kita harus mengulang lagi, mengeksekusi ulang program tersebut, lalu dia akan eksekusi dari atas sampai bawah. Setelah selesai, dia akan close. Bayangkan vending machine seperti itu. Ketika vending machine melayani satu penjual, melayani satu pembeli, satu customer, jadi customer udah milih, udah gitu pilihan cuma satu, tit, gitu ya. Kemudian keluar minumannya, lontong-lontong, diambil, transaksi selesai, terus si vending machine ini mati, gitu ya, harus di start ulang. Kenapa ya? Program jalannya seperti itu. Begitu sampai di bawah, dia sudah selesai melayani, stop, berhenti. Karena tugasnya sudah selesai, apa itu? Menjual minuman. Jadi ketika terjadi satu transaksi, cetek, keluar minumannya, uangnya di pas misalnya, misalnya harganya 10.000 ya, dia kasih uang 10.000. Kemudian karena pas, kemudian dia sudah pilih minumannya, ya orang minumannya cuma satu jenis, kemudian keluar minumannya, transaksi selesai, udah selesai. Si vending machine akan shutdown.
terus harus dihidupkan ulang. Nah itu kan nggak fun, itu nggak menarik, itu nggak, yang nggak asik aja gitu ya. Nah itu adalah salah satu contoh atau ilustrasi dari mengapa kita butuh eh, control flow. Nah kita akan lihat seperti apa sih control flow itu. Nah kita akan kilas balik sedikit ya, bahwa komputer itu mengeksekusi instruksi dari atas ke bawah atau top down approach. Jadi kalau kita punya beberapa instruksi, dia akan mengeksekusi dari atas ya. Yang pertama, lalu kedua, ketiga, terus sampai dia berakhir sampai N. Kemudian kalau udah N ya, dia sudah berhenti. Lalu kalau kita mau mengulang kembali ya, kita akan eksekusi ulang programnya. Kemudian dia akan melakukan eksekusi ulang ya, dari awal, kedua, ketiga, keempat, sampai kemudian akhir, terus off lagi, mati lagi gitu ya, udah selesai. Nah, kalau kita cuma punya satu flow, satu alir ya cuma seperti itu, dari atas sampai bawah selesai, dari atas sampai bawah selesai, gitu ya, nggak menarik. Jadi kadang-kadang kita butuh variasi, kita butuh fleksibilitas gitu ya. Nah, kalau hanya ada satu flow, maka yang terjadi adalah si program itu yang mengatur usernya, bukan sebaliknya. Contoh vending machine yang tadi, kalau pilihan minumannya cuma satu, artinya apa? Artinya si vending machine meminta atau memaksa si user untuk memilih ya opsi itu saja, karena pilihannya cuma satu. Misalnya pilihannya hanya cola, ya dia tetap dia harus pilih cola, meskipun sebenarnya dalam hatinya saya maunya air putih misalnya, atau saya maunya isotonik misalnya. Tapi kan nggak ada pilihannya, dia harus pilih cola saja. Nah itu nggak menarik ya, dimana si vending machine memaksa kita sebagai user untuk memilih, ya pilihannya cuma itu, karena flow-nya cuma begitu saja, tidak ada pilihan. Yang kedua adalah karena tidak ada pilihan, jadi dia nggak smart ya, nggak smart aja gitu, nggak enak makainya ya. Kan dia harusnya kan bisa mengikuti mau kita, maunya user, tapi ini karena nggak bisa ya, ya sudah, nasib ya. Yang berikutnya adalah tidak ada repetisi. Misalnya tadi, di kasusnya vending machine, ingat bahwa si vending machine itu setelah menyelesaikan satu transaksi, berarti dia sudah mencapai tujuannya. Tujuan dari vending machine adalah menjual minuman. Ketika minumannya terjual, satu, ya kan terjual ya, satu transaksi terjadi dan sudah berakhir, maka si vending machine itu akan shutdown, gitu ya, shutdown ya, nggak fun. Padahal harusnya si vending machine itu tetap melayani sampai apa? Sampai semua minuman itu habis. Jadi kalau minumannya masih ada, meskipun tinggal satu, ya dia harus tetap jualan. Kenapa? Dia masih punya target yang belum diselesaikan, yaitu apa? Menjual habis seluruh minuman yang dijual di vending machine itu. Nah, jadi itu adalah kondisi di mana tidak ada repetisi, tidak ada pengulangan. Jadi ketika transaksi berakhir, ya misalnya dia punya 24 slot ya, setiap slot itu isinya 10 minuman ya. Jadi misalnya cola merek A gitu, ada 10 minuman, 10 botol gitu ya. Nah, berarti ada 240 botol karena ada 24 slot. Kemudian untuk setiap slot itu ada 10 botol. Nah, kalau misalnya yang beli baru satu, berarti kan masih ada 239 botol lagi. Harusnya dia nggak shutdown. Dia harus, gue masih punya jualan nih, gue harus jualan lagi. Jangan shutdown dulu. Kan harusnya seperti itu. Itulah vending machine yang smart tadi ya. Jadi dia harus bisa memeriksa kondisi dirinya sehingga dia bisa memberikan decision apakah saya harus shutdown, apakah saya harus tetap jualan. Nah, itu sih vending machine yang smart. Yang terakhir adalah tidak fleksibel ya. Tadi sudah dari ilustrasi tadi sebenarnya Anda bisa menyimpulkan yang nggak fleksibel karena kita dipaksa untuk memilih satu pilihan. Setelah selesai transaksi dia shutdown, harus dihidupkan ulang oleh pemiliknya. Ya kalau modelnya kayak gitu, pemiliknya sama aja jualan manual ya, karena si vending machine itu butuh orang yang menghidup-hidupkan si vending machine setiap kali transaksi selesai atau terjadi ya. Jadi nggak fun, totally not fun ya. Kita akan lihat seperti apa solusinya. Untuk mencapai fleksibilitas yang tadi kita bicarakan, itu kan tadi kita ngomongin jeleknya gini, kalau nggak ada gini gitu ya. Nah sekarang kita akan cari apa solusinya. Nah solusi yang bisa ditawarkan adalah
Yang pertama memberikan alternate flow. Jadi si user itu bukan lagi didikte oleh si vending machine, tapi si user yang mendikte vending machine. Hey vending machine, saya mau yang ini, tit. Ya dia kasih gitu. Saya mau yang ini, tit. Ya dia ngasih itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan opsi yang diberikan oleh user. Bukan sebaliknya, user ini pilihannya cuma satu, lu harus pilih ini. Ini tuh nggak fun, ya yang tadi nggak fun ya. Kemudian kita akan selain memberikan opsi, memberikan alternate flow, juga si vending machine ini diberikan kemampuan untuk mengevaluasi diri, ya. Sehingga dengan dia bisa mengevaluasi diri, dia bisa menentukan apakah saya harus melakukan ulang sesuatu atau tidak. Misalnya seperti tadi ketika transaksi berakhir, si vending machine itu harusnya tugasnya sudah berakhir. Dia harusnya shutdown. Tapi dia harus sadar, saya belum selesai. Jualan saya masih banyak. Maka saya harus tetap jualan. Nah, itulah contoh repetisi, pengulangan. Jadi ada dua bentuk control structure atau control flow yang bisa kita kembangkan. Yang pertama adalah percabangan. Percabangan ini untuk memberikan opsi, pilihan, alternatif. Yang kedua adalah repetisi, yaitu mengulang, ya, melakukan pengulangan aktivitas ketika kondisi tertentu itu masih tercapai. Jadi misalnya gini, kalau si vending machine tadi ya, untuk bagian eh, pembuatan alternate flow itu dia memberikan usernya pilihan untuk atau memberikan opsi pilihan minuman. Itu contoh branching untuk membuat alternatif flow, ya. Untuk repetisi tadi kasus shutdown. Begitu situasinya bukan, begitu proses transaksinya selesai, dia belum tentu harus shutdown. Dia harus cek dirinya. Saya masih ada kerjaan nih, jualan masih banyak. Jadi jangan shutdown dulu, dia harus mengulang lagi ya, menunggu transaksi baru. Ya. Jangan shutdown dulu sampai transaksi semua minuman yang dijual itu habis. Ya, kalau udah habis ya dia mau shutdown boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau belum habis, jangan dulu lah. Nanti sama aja nggak ada gunanya dengan menggunakan vending machine dengan manusia yang jualan manual ya, yang tradisional. Jadi ada dua pendekatan, yaitu branching, memberikan opsi, memberikan alternatif pilihan flow. Yang kedua adalah repetisi. Nah, untuk kali ini kita akan spesifik bicara tentang pemberian alternatif, yaitu branching. Sebenarnya Anda sudah pernah lihat barangnya, tapi nggak apa-apa, kita akan bahas tentang branching. Kita akan mulai membahas mengenai branching, salah satu dari flow control. Tadi ada dua, branching dan repetition. Nah, kita akan bicarakan spesifik tentang branching. Branching adalah suatu upaya untuk memberikan setidaknya dua buah alternatif flow. Jadi kita akan punya dua buah alternatif, mau ke kiri atau mau ke kanan. Jadi ini dua buah alternatif minimal. Bisa nggak tiga, Pak? Bisa. Nanti jadi begini. Oh, bisa nggak 4, Pak? Oh, bisa. Nambah lagi nanti. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi idenya adalah bagaimana memberikan keleluasaan bagi baik si user ataupun si program untuk melakukan operasinya atau melakukan pekerjaannya. Ya, jadi minimal branching itu menyediakan dua buah alternatif flow. Bisa banyak, bisa. Nah, untuk menentukan ke jalur mana yang akan dieksekusi atau flow mana yang akan dijalankan, branching akan melihat suatu kondisi. Jadi ketika kondisi itu terpenuhi, maka dia akan menuju ke flow 1 misalnya. Kalau kondisinya tidak terpenuhi, dia akan pergi ke flow kedua gitu ya, dan begitu seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan decision atau pengambilan keputusan dari suatu kondisi. Di kasus vending machine kita tadi, branching itu memberikan pilihan bagi si customer untuk ya memilih ya. Misalnya, kemungkinan yang pertama adalah ketika si customer sudah masukkan uang, misalnya 10.000, cekling 10.000 gitu ya. Kemudian dia lihat di vending machine itu, waduh, di sini ada dua buah
dua buah minuman, yang satu cola, yang satu air putih. Wah, ah, saya nggak suka, saya mau cancel aja. Cancel itu juga salah satu pilihan. Jadi dia punya pilihan untuk meneruskan atau punya pilihan untuk membatalkan. Membatalkan itu juga pilihan. Kalau kemudian dia memutuskan untuk tetap membeli, ya dia tinggal pilih. Ini ada dua nih, yang kiri apa kanan ya? Gitu ya. Misalnya satu cola, yang satu air putih, ya dia pilih dia mau yang mana. Gitu ya, oh saya mau cola ya, pencetlah yang cola. Nanti si vending machine akan memberikan tentu yang cola yang sesuai dengan pilihan si user. Jadi di sini kondisinya adalah si user memiliki beberapa opsi yang bisa dia ambil ya. Ya tergantung dari kondisi tertentu. Ya saya pengennya apa, itu kondisinya ya. Nah kemudian si vending machine juga akan berlaku atau berperilaku sesuai dengan perintah dari atau masukan yang diberikan oleh user. Kalau usernya bilang cola, ya jangan dikasih air putih lah, nanti vending machine-nya malah dipukul-pukul karena disangka error gitu ya. Nah, itu kan tidak bagus. Jadi decision itu harus diambil berdasarkan kondisi. Jadi si vending machine akan memberikan cola jika, nah itu kan kondisi ya, jika user minta cola. Si vending machine akan memberikan air putih jika si user minta air putih. Si vending machine akan mengembalikan uang yang dimasukkan oleh user jika si user bilang cancel. Jadi setiap apa namanya perilaku dari vending machine itu ditentukan oleh kondisi. Kondisinya dari mana? Ya ditentukan oleh user, ya, oleh si pengguna vending machine. Perlu diingat bahwa suatu branching itu membentuk setidaknya dua buah alternatif ya. Jadi alternatif 1, alternatif 2. Nah, untuk memilih kemana eksekusi akan dilakukan, ke alternatif 1 kah atau ke alternatif 2 kah, itu dilakukan berdasarkan suatu decision. Nah, decision ini tergantung dari, atau bentuk decision ini tergantung dari bentuk branching yang akan kita pakai. Ada dua buah jenis atau dua buah bentuk branching. Yang pertama adalah if-else branching, yang kedua adalah switch branching. Jadi bentuknya ada dua macam. Nanti kita akan lihat bentuknya di belakang. Untuk if-else branching, decision-nya ya, itu membutuhkan ekspresi yang menghasilkan boolean value. Boolean value apa? True false. Dan yang untuk menghasilkan boolean value ada dua buah operasi, dua jenis operasi yang bisa dipakai, yaitu operasi logika, logical expression, atau operasi relasional atau relational expression. Masih ingat ya? Kalau yang logical itu yang conjunction, disjunction. Kalau yang relational itu misalnya equality, inequality, terus greater than, less than, yang kayak gitu ya. Nah, itu yang bisa menghasilkan boolean value. Nah, untuk boolean value kalau if else membutuhkan boolean value. Jadi kalau Anda mau menggunakan if else, gunakanlah conditional ya, ekspresi yang conditional dan memberikan boolean value sebagai returnnya. Itu kalau Anda mau pakai if else. Yang kedua adalah menggunakan switch. Switch ini kalau di algorithm memang tidak disediakan, tapi di bahasa pemrograman yang lain mostly itu juga mostly disediakan ya. Di algorithm nggak disediakan. Nah, untuk switch dia tidak meminta atau mengharuskan menggunakan conditional expression. Dia bisa menggunakan nilai-nilai yang tidak boolean ya. Misalnya kita bisa pakai integer, kita bisa pakai real, kita bisa pakai string ya. Jadi tidak seperti if else form yang meminta conditional expression-nya itu menghasilkan boolean value. Jadi itu beda aja antara if else bentuk branching dengan menggunakan if else dengan bentuk branching menggunakan switch. Kita akan lihat dua buah bentuk pertama dari if else family ya. Yang pertama adalah bentuk if dan yang kedua ada bentuk if else. Nah, bentuk yang kedua ini sebenarnya yang sering kita lihat ya. Bentuk pertama ini sebenarnya ketika else-nya itu tidak dipakai ya. Nah, perbedaan antara if dan if else itu
sebenarnya adalah pada saat conditional expression itu tidak terpenuhi. Jadi kalau di bagian if, ketika conditional expression-nya tidak terpenuhi, maka tidak dilakukan apa-apa. Ya. Sementara kalau di if else, ketika kondisi ekspresinya tidak terpenuhi, ada yang dilakukan, yaitu statement 2. Nah, kalau if kan sama semua ya, yang di atas, sama semua. Yang baik if maupun if else, ketika kondisinya terpenuhi, itu dulunya sama ya, sama-sama ada statement 1. Tapi kalau di if else, ketika kondisinya tidak terpenuhi, maka ada yang dilakukan, yaitu statement 2. Nah, kalau di bagian if, itu nggak ada. Dia cuman, ya sudah, do nothing, gitu ya. Itu bedanya antara if dan if else. Nah, di sini adalah contoh di mana yang saya bilang tadi, else itu sebenarnya opsional, ya, tidak mesti ada. Ada boleh, nggak ada boleh, tergantung dari kebutuhan Anda. Oke, nah kita akan lihat contoh yang berikutnya, bentuk yang berikutnya dari family-nya if else. Nah, di sini ada if, else if, else. Jadi di sini membentuk ya minimal 3 lah, ya. Meskipun sebenarnya else itu bisa dibuang. Ingat, else itu tidak wajib, opsional bentuknya. Jadi else ini bisa dibuang, ya. Di sini bagian tambahannya adalah else if yang di tengah, ya. Di sini cara bacanya gini. Ketika ekspresi 1 memenuhi syarat atau terpenuhi, maka statement 1 dijalankan. Terus ya sudah, bagian if-nya ini semua berakhir. Tapi bagaimana jika ekspresi 1 atau conditional expression pertama tidak terpenuhi? Ketika conditional expression 1 tidak terpenuhi, maka akan dicoba apakah conditional expression 2 terpenuhi. Jika conditional expression 2 terpenuhi, maka statement 2 akan dijalankan. Demikian seterusnya ya. Jadi else if ini bisa banyak. Else if expression 3, else if expression 4, dan seterusnya. Bisa banyak sekali. Nanti kita akan kasih contoh, tapi nanti videonya terpisah. Kemudian di akhir ada bagian else. Nah, else ini kembali lagi tidak wajib. Ya, barangkali masih agak bingung sampai kita akan melihat contohnya. Ingat bahwa bagian else if ini tidak terbatas jumlahnya, Anda bisa tambah-tambahin sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, kita akan lihat yang switch. Nah, untuk yang switch di sini agak beda. Ingat bahwa dia tidak memerlukan ekspresi yang harus conditional expression yang menghasilkan boolean value. Ya, dia bisa menggunakan ekspresi apa saja. Ya, bisa integer yang menghasilkan integer, menghasilkan string dan lain sebagainya. Ya. Jadi di sini cara kerjanya seperti ini. Di sini yang dilakukan adalah perbandingan value. Ya. Dia akan membandingkan apakah hasil evaluasi dari ekspresi, ya, ekspresi yang di atas itu yang dalam switch ya, apakah hasil dari evaluasi ekspresi itu sama dengan label 1? Oh, nggak sama. Kalau nggak sama, apakah sama dengan label 2? Oh, nggak sama. Apakah sama dengan label 3? Gitu ya. Nanti kalau ketemu, misalnya, oh ya ini sama dengan label 4 misalnya, maka statement yang ada di label 4 ke bawah itu akan dieksekusi semua. Ya. Misalnya contoh, kita bikin contoh di sini ya, yang sekarang ada di layar ini aja. Misalnya, ekspresi tersebut dievaluasi, kemudian menghasilkan sebuah nilai. Kemudian nilai itu dicocokkan ke label 1. Sama nggak? Misalnya, nggak sama. Oke, dia akan di-skip. Dia akan lompat ke label 2, dicek. Sama nggak? Wih, sama weh. Karena sama, maka statement 2, kemudian statement 3, karena contoh sini statement 3, akan dieksekusi semua. Ya. Jadi, dia akan dieksekusi downwards ya, gitu ya. Jadi dia akan mengeksekusi mulai dari label yang cocok. Jadi kalau label yang cocok di misalnya label 2, maka statement yang ada di label 2 ke bawah semua itu akan dieksekusi. Meskipun nanti ada mekanisme untuk mencegah itu terjadi, tapi untuk saat ini saya pikir tidak perlu untuk Anda ketahui seperti apa bentuknya, sampai nanti memang kita butuh untuk menggunakan switch. Untuk di Flowgorithm sendiri,
hanya ada satu jenis atau satu bentuk dari branching, yaitu if else ya, tidak ada bentuk branching yang lain. Meskipun sebenarnya bisa saja kita buat ya. Nanti saya akan contohkan bagaimana membuat bentuk branching yang tidak hanya if else, tapi dengan menggunakan bentuk if else. Bingung ya? Jadi nanti akan ada kondisi, akan ada contoh di mana sebenarnya branching tersebut sebaiknya menggunakan bentuk if else. Cuman karena Flowgorithm tidak support dengan bentuk itu, maka kita akan menggunakan bentuk if else saja, cuman akan kita variasikan sehingga menghasilkan hal yang sama dengan if else. Jadi meskipun kita tidak punya fitur yang sekeren itu, tapi ini bisa kok, jangan khawatir. Nanti ada contohnya di video terpisah. Ya, video yang berikutnya tentu saja. Untuk dapat menguasai materi hari ini yang lumayan gitu ya, sebaiknya Anda, atau saya sarankan Anda melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, Anda perlu benar-benar menyadari mengapa perlu dilakukan branching, atau kenapa perlu dilakukan control flow, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan branching, tadi kita ngomongin branching ya, apakah dengan branching kasus vending machine kita itu sudah terselesaikan? Ya, Anda bisa lihat ke bagian awal dari video ini, apa sih masalah dari vending machine, dan apakah dengan branching ini sudah terselesaikan semua? Atau masih ada yang perlu dilakukan ya, ada yang masih miss. Oke, berikutnya adalah coba Anda membuat kasus-kasus yang membentuk branching ya, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Nah, nanti saya akan contohkan di video yang berikutnya tentang bagaimana menggunakan if else untuk menyelesaikan kasus. Baik, ini adalah akhir dari sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Ciao.